Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan Pak Dik-Dik untuk hal-hal yang mau disampaikan berkaitan dengan kajian malam hari ini dan juga gelombang cinta. Silakan Pak Dik-Dik. Dulu jeung wengi Buya, ulunnya Mas Afkar. Ya, Salam hormat untuk Pak Ahmad Fahruroji dan pembaca puisi serta Dr. Toro yang telah bergabung pada malam ini dan seluruh yang hadir pada virtual ini. Punten Buya, pada kesempatan ini sebetulnya saya ingin sedikit mengaksensi pada pertemuan sebelum malam ini. Pertanyaannya tentang kisah-kisah mitos yang ada pada semua agama ini, termasuk dalam agama kita, ini apakah masuk kelompok Israiliyat kah, apa ditanggapi sebagai sejarah, apakah ditanggapi sebagai suatu realita. Manakala kisah-kisah mitos ini agak sulit diterima dengan perkembangan peradaban kita, kan seringkali itu akan menjadi kredo-kredo usang. Jadi mohon pendapat Buya tentang nasib masa depan kisah-kisah mitos ini. Terima kasih, Bu. ya. Saya rasa langsung Buya, silakan. Baik, jadi persoalannya begini bahwa mitos itu bukan sesuatu cerita yang tidak masuk akal atau mengada-ada. Tetapi juga mitos juga punya kemampuan itu membentuk perilaku satu masyarakat. Jadi perlu kita sadari bahwa yang membentuk perilaku kita menjadi tradisi, kebiasaan, petata petiti, sopan santun, tata krama dan sebagainya, itu yang membentuk itu bukan agama saja. Malah justru ya dongeng-dongeng, cerita dan sebagainya itu lebih efektif mempengaruhi kejiwaan anak-anak kita. Seorang anak kepada ibunya itu selalu kasar, ya. Si anak ini selalu membangkang kepada ibunya. Kok tiba-tiba dia berubah total menjadi penurut, sangat santun, dengan bahasa kromo inggil, ya bahasa di Pasundan ya dengan bahasa yang sopan sekali. Sejak kapan itu? Itu bukan mahfudzat yang dihafalkan dari madrasah Al-Jannatu tahta aqdami ummahatikum, surga di bawah telapak kaki ibumu, bukan karena hafalan itu, tapi karena dia barusan nonton film Malin Kundang. Iya, jadi artinya bahwa cerita lagu-lagu, mitos-mitos itu akan membentuk perilaku kita semuanya ini. Bahkan lebih efektif ya. Seperti di Indramayu, ini lagu-lagunya itu lagu Tarling itu pegat balen. Ya, kawin cerai. Jadi akhirnya ya perilaku mudah cerai itu ya sehari-hari sesuai dengan lagu-lagunya. Jadi yang membentuk kepribadian kita, perilaku kita itu bukan hanya agama saja tapi juga mitos. Kemudian juga agama juga ya, kemudian petata petiti, peribahasa, dongeng-dongeng, folklore dan termasuk mitosnya juga. Itu semuanya bersama-sama membangun perilaku kita semuanya ini. Nah, dan bahkan mitos-mitos itu sendiri tidak bisa dihindari bahwa ilmu pengetahuan pun yang sekarang kita nikmati sebagai modern berawal dari mitos dulu awalnya. Termasuk menafsirkan Al-Quran sendiri pada generasi awal itu dengan mitos-mitos masuk semuanya.
Jadi andaikan tanpa mitos-mitos itu, tanpa dongeng-dongeng, tanpa Israiliyat, tanpa hadis-hadis Nabi yang bersebaran di mana-mana, ketika kita baca Al-Quran, itu tidak lebih seperti kita membaca teka-teki. Tanpa sumber-sumber yang lain, ya, kata-kata sahabat, para tabi'in, para ulama, dongeng-dongeng, Israiliyat, itu semuanya dipakai oleh generasi awal penafsir Al-Quran semacam itu. Jadi artinya bagaimanapun juga dalam mitos ada sesuatu, tidak seluruhnya itu ya disebut dengan irasional, ya, tetapi juga di dalamnya juga mengandung makna kehidupan yang bisa kita teladani bersama-sama mitos itu. Sampai sekarang banyak istilah-istilah dalam ilmu pengetahuan modern masih ada sisa-sisa mitosnya ini. Seperti galaksi yang kita tinggali di sini, ya, the Milky Way. Itu dalam bahasa Indonesianya galaksi apa tahu nggak? Ya, Bima Sakti. Bima Sakti. Karena Bima itu orang mana? Itu kan mitos sesungguhnya. Ya, menjadi istilah, menjadi Bima Sakti. Padahal itu enggak tahu lah siapa yang menerjemahkan the Milky Way kok jadi Bima Sakti. Ya, artinya bahwa masih berpengaruh juga lah istilah-istilah mitos itu dalam kajian-kajian kosmologi yang semacam itu. Kalau the Milky Way mah jelas itu mengapa disebut dengan the Milky Way, karena seorang raja, seorang dewi sedang tertidur. Tiba-tiba dia terbangun, ternyata dalam pelukannya ada seorang bayi yang sedang menyusu. Dia kaget, ini siapa yang naruh bayi di samping saya ini, sedang menyusu. Akhirnya bayi itu ditarik, dilepas susunya, ya, lalu bayi itu dilemparkan ke bumi menjadi manusia pertama di bumi ini, dan susunya itu berhamburan kemana-mana saking banyaknya, makanya disebut the Milky Way. Untuk galaksi yang kita tempati ini. Itu kan semuanya mitos-mitos semacam itu juga tidak bisa dipungkiri bahwa berawal dari mitos dulu. Ya, tinggal bagaimana selanjutnya. Ya, artinya kita mengelola mitos ini bukan sesuatu yang haram atau ya kan yang tidak boleh, tetapi ya awal dari manusia berpikir adalah berpikir secara mitos dahulu. Ya, terima kasih, kita aja kira-kira. Baik, demikian penjelasan untuk Pak Dik berkaitan dengan mitos dan perkembangan peradaban kekinian. Yang intinya bahwa mitos adalah merupakan materi kuat dalam perkembangan peradaban. Jadi ada sisi positif untuk mitos pada sisi ini.